Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, salah satu teman kita peserta majelis ini ada yang sakit, namanya Mas Anto. Maka kita doakan dulu untuk beliau dan sekaligus untuk seluruh saudara kita yang sakit supaya doa kita lebih barokah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin liyamshu laka ila as-salah wa ya'malu laka amalan salihan. Allahumma rabban nasi mudhibal basi shfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yuqadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma yassir lana hajjan mabrura wa yassir lana lailatul qadar wa yassir lana umrata ramadan wa yassir lana umran mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, majelis ini adalah majelis yang terakhir untuk sebelum Ramadan. Maka nanti Ramadan libur sebagaimana biasanya. Kemudian akan masuk lagi insyaallah Syawal, menunggu dari informasi dari takmir masjid nih. Kalau dilanjutkan di sini ya di sini, kalau dilanjutkan di tempat yang lain juga silahkan bebas nih. Baik, karena kita sudah menjelang Ramadan, maka saya di sini akan memberikan contoh kepada antum bagaimana menulis satu buku dalam satu kali duduk selesai. Bagaimana contohnya menulis buku satu kali duduk bisa selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu risalah yang ditulis oleh seseorang, saya tidak tahu namanya. Dia kasih judul Sekilas Pandang Mengenai Puasa Ramadan. Di sini dibahas 5 hal. Pertama, hukum Ramadan, hukum puasa Ramadan. Kedua, siapa yang wajib puasa. Ketiga, rukun puasa. Keempat, pembatal puasa. Kelima, amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Nah, ini bisa kita jadikan satu buku. Ya. Caranya bagaimana? Poin-poinnya kita tulis, kemudian kita carikan dalil untuk masing-masing poin ini. Maka bisa kita kasih judul ini, Adillatu Fiqhi Siyam, dalil-dalil fikih puasa. Kemudian jangan lupa mulai Bismillahirrahmanirrahim supaya berkah. Nah, kemudian ini ada 5 pembahasan. Pertama, hukumnya. Yang kedua, siapa yang wajib puasa Ramadan. Yang ketiga, apa rukun-rukun puasa. Yang keempat, apa pembatal-pembatal puasa. Yang kelima, apa sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Ini mohon maaf, saya sengaja pakai contoh dengan bahasa Arab karena nanti kita akan menukil dalil-dalil berbahasa Arab, sehingga supaya mudah, tidak usah membolak-balik fontnya bahasa Indonesia, bahasa Arab, Indonesia, Arab, ini susah. Kalau langsung Arab insya Allah lebih gampang. Nah, setelah 5 poin ini kita tulis, lalu kita tulis di sini dalil-dalilnya. Hukum puasa Ramadan. Beliau mengatakan di sini hukumnya wajib berdasarkan nas Quran, sunnah, ijma. Nah, berarti kita cari 3 dalil. Dalilnya wajib Ramadan di dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Kutiba alaikumus siyam. Pada surat apa? Al-Baqarah. Nah, tulis kutiba alaikumus siyam. Ini muncul ayatnya pada surat Baqarah ayat 183. Kemudian diblok seperti ini. Kemudian setelah itu di copy, ini namanya copy. Kemudian dipaste di sini. Ini. Maka muncul surat Al-Baqarah ayat 183. Sekarang hadis Nabi, ini dalilnya. Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu. Ini dalil puasa Ramadan wajib dari sabda Nabi SAW. Hadis riwayat Nasai, sama ya. Kita copy di sini, kemudian kita paste ke sini. Muncul hadisnya. Ada hadis yang lainnya enggak? Ada. Bunyal Islamu ala khamsin, hadis yang terkenal itu. Antum tulis hadisnya di sini, ada wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Kemudian kita blok, di copy lagi.
Setelah di copy, dipaste, dipindah ke sini. Sudah kita temukan dalil dari hadis. Sekarang dalil ijma'. Caranya buka kitab ijma'. Ini ada kitab ijma' karya Al-Ijma' Libnil Munzir. Nih. Nah, ini kitab ijma'. Diklik begini, kemudian kita cari di sini sama ya. Tulis Ramadan. Ada enggak ijma' ulama yang berkaitan dengan Ramadan? Ternyata di sini ada ya. Tapi kata-kata yang menunjukkan bahwa para ulama sepakat puasa Ramadan adalah wajib, ternyata enggak kita temukan di sini. Alah, gampang, nanti bisa dicari pada kitab yang lain, bisa dicari pada waktu yang lain. Okay. Maka boleh kita kasih tanda tanya 2 di sini. Ini untuk mencari melengkapi nanti kalau selesai penulisan. Okay. Fungsinya ini untuk pencarian lebih mudah. Okay. Kemudian bab kedua. Bab itu biasanya taruh di tengah begini supaya bagus nih. May yajibu alaihi syiyam, taruh di tengah. Boleh dikasih garis supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini dijelaskan yang wajib puasa adalah yang memenuhi 5 syarat. 1 muslim, 2 berakal, 3 balik, 4 sehat dan mampu, 5 mukim, 6 suci dari haid dan nifas. Nah, mari kita cari dalil untuk masing-masingnya. Muslim, dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, berarti wajibnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Nah, maka tulis di sini kutiba alaikumussyam. Terus yang kedua, berakal. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan rufi'al qalam. Nah, tulis, dicari di sini kitab Jami'us Shaghir. Kenapa? Karena ini adalah kitab kamus hadis. Nah, kita cari dalam kitab kamus hadis. Rufi'al qalamu an thalath, diangkat pena dari 3 orang. Maksudnya 3 orang ini nggak punya kewajiban. Siapa saja? Majnun, orang gila. Nah, berarti sudah ketemu dalilnya kan? Harus berakal. Berarti gila enggak wajib puasa. Kemudian syarat ketiga harus balik. Nah, ini sudah ketemu juga. Di sini ada sobi, anak kecil, hatta yahtalim, sampai balik. Berarti selama belum balik, dia belum wajib untuk puasa. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, udah muncul hadisnya. Kemudian syarat berikutnya apa? Sehat dan mampu untuk berpuasa. Nah, dalilnya dalam Al-Quran. Faman kana minkum maridan au ala safarin. Barang siapa yang sakit atau safar, maka boleh tidak puasa tapi mengganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, yang tidak mampu puasa membayar fidyah. Misalnya orang-orang tua renta yang sudah tidak mampu puasa karena usianya sangat tua. Nah, ini sudah ketemu dalilnya semua. Kemudian menetap, bukan musafir, ini sudah tadi ya, sama dengan ayat tadi. Kemudian suci dari haid dan nifas. Nah, kita cari dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita temukan dalam Sahih Bukhari. Nah, maka ditulis, diklik di sini, ini Kutubus Sittah, kitab 6, termasuk di dalamnya Sahih Bukhari. Ini. Tulis di sini lam tasum. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau lam tusalli wa lam tasum. Nah, ternyata kita temukan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Wanita itu kalau sedang haid dia tidak boleh puasa, tidak boleh salat. Nah, sudah kita temukan dalilnya hadis riwayat Bukhari nomor 304. Nah, maka kita copy ya dari nama sahabat ini An Abi Sa'id Al-Khudri, di copy di sini ya. Di copy, kemudian dipaste sini. Ini karena hadisnya Bukhari Muslim, maka di akhirnya ditulis muttafaqun alaih. Bukhari ada, Muslim ada. Baik, kemudian berikutnya arkanus syiyam, rukun-rukun puasa. Ada berapa, Pak? Ada 2. Yang pertama niat. Nah, maka kita cari dalilnya niat. Innamal a'malu binniyati. Nah, maka tulis di sini binniyati. Munculkan hadisnya. Nah, kemudian tinggal kita copy paste. Ya, ini riwayat qaf itu muttafaqun alaih. Di copy, di paste. Ya, di paste maksudnya dipindah ke sini. Ada enggak dalil yang lain? Yaitu niatan itu harus di malam hari. Tidak boleh niatannya ketika sudah masuk subuh. Nah, kita temukan dalilnya.
Rasulullah bersabda, la siyama, tidak sah puasa liman lam yafridhu minal lail, bagi yang belum meniatkan di waktu malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kita copy di sini, klik, kemudian paste sini, muncul hadisnya. Sudah. Kemudian rukun berikutnya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Menahan dari pembatal puasa. Kita cari dalilnya. Dalam hadis yang sahih, yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makanannya, wa syarabahu, minumannya, wa syahwatahu, syahwatnya jima, min ajli, dari sebab saya. Ini adalah fadilahnya orang puasa. Hadis riwayat Kha itu adalah Imam Bukhari. Kita copy, paste ke sini. Kemudian tadi dikatakan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kita temukan dalilnya dalam Al-Quran. Apa Allah katakan? Thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, di sini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, udah kita temukan, copy, kemudian dipaste sini. Udah selesai 3 masalah. Cepat enggak, Pak? Hukumnya sudah selesai, yang wajib siapa saja sudah selesai, rukun puasa sudah selesai, tinggal 2 poin. Oh, udah cepat ini. Pembatal puasa ada berapa? Ada 7. Karena ada 7, maka bagus kalau kita tulis. Ini tulis di sini ya. Pertama, at-ta'am, al-akl. Yang kedua, asyurb, minum. Yang ketiga, muntah dengan sengaja, al-qai'u amdan. Berikutnya, keluar darah haid atau nifas, al-haidu wan nifasu. Berikutnya lagi, mengeluarkan mani, ya, khuruju atau ikhraju atau ingzalu, ya, ingzalu al-mani, mengeluarkan mani. Kemudian memasukkan bahan bukan makanan ke dalam perut melalui jalan biasa. Nah, ya. Berarti dukhulu al-aini ilal jawfi. Kemudian berikutnya lagi meniatkan berbuka. Nah, ya. Niyatul iftar. Kemudian berikutnya lagi bersetubuh, al-jima'. Ini jadi 8 karena tadi makan dan minum saya bagi 2. Tapi kalau dijadikan 1 ini jadi 7. Nah, sekarang sudah ketemu sudah tertulis poin-poinnya. Sekarang kita cari dalilnya satu persatu. Apa dalil makan minum itu membatalkan puasa? Kalau sengaja, kan dikatakan di sini kan makan atau minum dengan sengaja. Nah, maka kita cari dalilnya. Fala qada'a. Ternyata Rasulullah bersabda, man aftara fi Ramadan nasiyan, siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena lupa, fala qada'a alaihi wala kafarah, tidak wajib untuk mengqadha. Berarti kalau sengaja dia wajib untuk apa? Mengqadha. Nah, sudah kita ketemu dalilnya, kita klik di sini, kemudian kita pastekan di sini. Udah ketemu. Kemudian muntah dengan sengaja. Nah, kita temukan dalam sabda Nabi juga. Tulis di sini istaqa'a, sengaja muntah. Rasulullah bersabda, man dara'ahul qai', siapa yang terkalahkan oleh muntah saat puasa maka tidak wajib mengganti puasa. Tapi siapa yang sengaja memuntahkan diri maka dia harus mengganti puasanya. Hadis riwayat Imam 4. Udah ketemu, diklik di sini, kemudian paste ke sini. Udah selesai. Kemudian keluar darah haid atau nifas. Tadi sudah ya. Lam tusalli, tadi apa tadi? Lam tusalli wa lam tasum. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang sedang haid itu dia tidak bisa salat, tidak bisa puasa. Berarti kalau terjadi ini maka puasanya batal. Nah, maka kita copy lagi hadis ini ya. Tapi karena tadi sudah langsung aja di copy sedikit, kemudian kita tulis qad sabaqa, telah lewat hadisnya, yaitu sabda Nabi ini ya. Alaysa idza hadat wa lam tusalli wa lam tasum. Nah, kemudian tulis di sini muttafaqun alaih. Udah. Kemudian berikutnya mengeluarkan mani. Ini maksudnya mengeluarkan dengan sengaja, mencium istri kemudian keluar mani. Nah, ini batal puasanya. Dalilnya apa? Dalilnya tadi sabda Nabi, orang puasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwat.
Nah, syahwat ini termasuk mani, termasuk syahwat. Berarti kalau dia keluarkan mani, maka batal puasanya. Nah, maka kita ulangi lagi hadisnya. Ini riwayat Bukhari. Ya. Kemudian kita tulis bawahnya lagi. Memasukkan bahan bukan makanan ke dalam perut melalui jalan biasa. Nah, misalnya apa? Orang dia berwudu, kemudian memasukkan ke dalam hidung, terlalu dahsyat, akhirnya masuk ke hidung, batal puasa. Dalilnya apa? Kita temukan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa baligh fil istinsyaqi, dahsyatkan memasukkan air ke hidung saat wudu, illa an takuna shaiman, kecuali kalau puasa jangan dahsyat-dahsyat. Maksudnya apa? Kalau kamu dahsyatkan, lalu kemudian airnya masuk ke dalam hidung, maka masuk ke tenggorokan, masuk ke perut, ini puasanya menjadi batal. Nah, di sini dikatakan apabila masuknya melalui jalan biasa, ya, hidung ini jalan biasa, mulut ini jalan biasa. Tapi kalau jalannya bukan jalan biasa, maka tidak ada masalah. Yaitu misalnya pori-pori ini bukan jalan yang biasa. Orang mandi itu airnya masuk dalam tubuh, terus masuk dalam perut, tapi lewat rembesan pori-pori. Ini bukan jalur biasa, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Cari dalilnya. Kita temukan dalam Sahih Bukhari. Tulis di sini tabarrut. Tabarrut itu mandi untuk mencari dingin. Nah, kita temukan perkataan Hasan Basri. Wa qala al-Hasanul Basri, berkata Imam Hasan Basri, la ba'sa bil madmadah, tidak apa-apa berkumur-kumur. Padahal kalau berkumur-kumur ada sedikit yang ngerembes ke dalam, tapi ngerembes tak, tidak sampai masuk betul. Wa tabarrut, demikian juga mandi untuk mencari dingin, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Nah, udah kita temukan di sini, di copy kemudian di paste di sini. Sudah kita temukan dalam Sahih Bukhari. Apalagi, Pak? Kemudian meniatkan berbuka. Jadi niat saja. Seseorang safar, kemudian haus, dia niatkan, udahlah saya berbuka saja. Pada saat dia meniatkan itu sudah puasanya sudah batal. Meskipun dia belum minum apa-apa. Karena itu kalau mau membatalkan puasa karena sakit atau karena safar, maka saya sarankan jangan langsung meniatkan membatalkan. Cari dulu minuman, kalau sudah dapat baru niat untuk batal. Karena kalau panjenengan niat dulu itu sudah batal. Padahal nanti cari minum belum tentu nemu, ya kan? Cari minum nggak nemu, akhirnya puasanya sudah batal. Kasihan panjenengan. Nah, maka cari minum dulu, kalau sudah nemu baru bismillah batalkan puasa karena safar, karena sakit boleh. Dalilnya tadi innamal a'malu binniyat. Kemudian bersetubuh wajib untuk membayar kafarah. Nah, ini kita temukan hadisnya dalam Bulughul Maram. Maka kita cari di sini. Tulis di sini Bulughul Maram. Nah, ini muncul hadisnya kan? Kitabnya ini diklik. Kemudian kita cari hadisnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilapori oleh seseorang, dia mengumpuli istrinya pada saat Ramadan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal tajidu badan tuqtikuha? Kamu kok malah mengumpuli istrimu pada bulan Ramadan, gimana? Apakah kamu mendapati harta untuk memerdekakan budak? Dia katakan, wah, nggak punya duit saya. Maka Nabi tanya lagi, kamu mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut untuk membayar kafarahnya? Dia mengatakan, enggak mampu ya Rasul. Maka Nabi katakan, kamu mampu tidak memberi makan 60 orang miskin? Maka dia mengatakan, saya enggak punya duit untuk ngasih 60 orang miskin. Nah, ini berarti bayar kafarahnya urut seperti ini. Pertama, kalau ada budak, merdekakan budak. Berarti sudah selesai dosanya. Tapi wajib dia mengkodok. Jadi kewajibannya 2, ya. Mengkodok puasanya yang batal dan membayar kafarahnya. Nah, ini hadisnya kita copy paste. Ini hadis riwayat Imam 7 dan lafalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Copy di sini, kemudian pastekan ke sini. Nah, udah selesai. Sekarang pembahasan terakhir, sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Apa saja sunnah-sunnah di bulan Ramadan? Di sini ada 14 yang beliau sebutkan. Pertama adalah as-sahur, makan sahur. Nah, udah ini karena banyak langsung kita cari dalilnya saja. Apa dalilnya sahur?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fala tada'uhu." Janganlah kalian meninggalkan sahur. Kenapa? Karena sahur itu adalah berkah. As-sahuru akluhu berkah. Fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jar'atan min ma. Meskipun hanya minum seteguk air, karena Allah dan malaikat senantiasa berikan selawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Nah, udah ketemu kopi paste. Yang kedua apa? Melambatkan sahur. Ini maksudnya mengakhirkan sahur. Ta'khiru as-sahur. Ternyata kita temukan dalilnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, la yazalud dinu zahiran. Senantiasa agama Islam ini menang apabila umat Islam menyegerakan buka puasa. Karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkan buka puasa. Oh, ini yang dalil berikutnya ini, yang menyegerakan buka puasa. Ini. Jadi ta'jilu menyegerakan al-iftar, buka puasa. Ini dalilnya. Sekarang yang mengakhirkan sahur. Ya. Tulis di sini, ma'syarul anbiya. Kami seluruh para nabi diperintah oleh Allah menyegerakan iftar, mengakhirkan sahur, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat sedekap sholat. Hadis riwayat Thayalisi sahih. Nah, kopi paste. Kemudian menyegerakan buka puasa. Udah kan? Kemudian apa lagi? Berbuka dengan tamar atau air. Nah, ini kurang sebenarnya. Mestinya rutab dulu. Tulis dalilnya rutabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buka puasa memulai dengan rutab-rutab. Kalau tidak ada maka baru tamar-tamar. Kalau tidak ada baru beberapa teguk minum air putih. Hadis riwayat Abu Dawud, kata Syekh Albani derajatnya hasan. Nah, udah ketemu, kita kopi, kemudian kita paste lagi. Ini. Berikutnya apa lagi? Rutab itu kurma basah, tamar itu kurma kering. Kemudian memberi makan untuk berbuka bagi orang yang puasa. Nah, taftiru as-shaim. Kasih buka puasa orang yang puasa. Dalilnya, man fattara shaiman. Barang siapa yang kasih buka puasa atau menyiapkan orang perang, maka dia dapat pahala seperti yang melakukan. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, kopi paste. Ternyata ada dalil yang kedua. Barang siapa yang memberi buka puasa, dia mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kita copy lagi, kita paste, sudah ketemu dua dalil. Sunnah berikutnya, berdoa ketika berpuasa dan sejurus selepas buka puasa. Nah, jadi ketika tengah-tengah puasa, doa kita ini mustajab, maka perbanyaklah doa. Hatta yuftir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakun salasun, 3 orang pasti Allah menerima doa mereka. Orang yang puasa sampai berbuka, orang yang terzalimi sampai mendapat pertolongan dari Allah, atau sampai dia membela diri, dan musafir sampai dia pulang kembali. Hadis riwayat Bazzar, tapi kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Nah, kalau hadisnya derajatnya dhaif, caranya begini. Sebelum hadisnya dikutip, tulis ruwiya, ya. Ruwiya diriwayatkan. Ini untuk menyebutkan hadis yang dhaif. Nah, maka ruwiya diriwayatkan, ya. Hadisnya dhaif. Tapi ini hadisnya dhaif, fadilah amal biasanya dipakai oleh para ulama. Ya. Biasanya apa? Dipakai oleh para ulama. Ya. Sehingga seandainya kita mengikuti ulama-ulama yang menggunakan hadis ini, ya nggak ada masalah. Dan hadis ini dikuatkan juga oleh hadis yang lain. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, as-shaim hina yuftir. Orang puasa saat berbuka. Kalau yang tadi, orang puasa sampai berbuka. Berarti tengah-tengah puasa itu doanya mustajab. Kalau yang di sini orang puasa saat berbuka, berarti pas berbuka itu doanya mustajab. Pas berbuka apa? Doanya mustajab. Dan ini hadisnya riwayat Tirmidzi, tapi juga kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Nah, maka karena beliau katakan dhaif tadi, ruwiya diriwayatkan.
Tapi kalau kita mau ngecek apakah ada ulama yang mensahihkan atau tidak, ini diklik di atas ini. Ini ada syarah atau penjelasan untuk hadis. Diklik, ya. Nah, ini muncul penjelasannya di bawah sini. Ternyata qala Tirmidzi hasan, kata Imam Tirmidzi hadisnya hasan kok. Wa fihi maqalun tawilun bayyanahu Ibnu Hajar wa ghairuh. Tapi memang ada pembicaraan ulama yang mendhaifkan, pembicaraannya panjang sekali, dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan lain-lain. Nah, maka ringkasnya hadis ini boleh dikatakan sahih atau hasan sebagaimana kata Imam Tirmidzi, dan boleh juga dikatakan dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi ringkasnya hadisnya masih apa? Diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Kemudian sejurus selepas berbuka puasa. Jadi ada doanya setelah kita buka puasa. Apa doanya? Dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nabi kalau sudah selesai buka puasa, maka beliau membaca doa, telah lenyap dahaga, telah basah urat-urat, dan pahalanya masih ada terus insyaallah ta'ala. Udah ketemu kan? Nah, klik, kemudian paste di sini. Tapi doa sebelum buka puasa belum nih. Nah, baik, doa sebelum buka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tapi hadisnya ini mursal. Hadis mursal termasuk hadis yang dhaif. Maka kata Syekh Albani di sini dhaif. Nah, tapi ini kan cuma fadilah amal, nggak apa-apa lah disebutkan. Tapi caranya tadi ya, ruwiya, diriwayatkan. Ada hadis dhaif bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau buka puasa mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kemudian berikutnya salat sunnah malam, yaitu tarawih. Nah, tarawih kita cari dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qama ma'al imam, barang siapa yang tarawih bersama imam sampai dia pulang, sampai imamnya selesai, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Hadisnya riwayat Tirmidzi sahih. Nah, kita klik di sini, paste di sini. Tapi ada yang berpendapat tarawih itu lebih bagus di rumah masing-masing. Baiklah, kita carikan dalilnya. Karena mereka juga punya dalil. Ternyata Rasulullah bersabda bahwasanya salat yang paling utama itu adalah di rumah masing-masing, kecuali salat fardu. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Riwayat Bukhari. Nah, jadi punya dalil juga mereka. Ya. Adapun Imam Syafi'i berpendapat kalau orangnya itu qari, yaitu hafal Quran, maka lebih baik dia salatnya sendiri di rumah. Kita cari ya, ada nggak coba? Ditulis di sini qari'an. Sebentar, salah nulis. Qari'an. Qari'an. Di dalam Sunan Tirmidzi dulu saya menemukannya. Ya. Nah, ini nih. Wa qala Ishaq waqtar Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pilih, Imam Ahmad juga dan Imam Ishaq juga pilih salat bersama imam di bulan Ramadan, berarti di masjid. Tetapi Imam Syafi'i memilih ayyusalli ar-rajul wahdah, lebih baik tarawih sendiri idza kana qari'an, jika dia hafal Quran. Ya, enggak harus hafal Quran total ya. Tapi apa? Misalkan punya hafalan 3 juz, nah, itu supaya dia sholat sendiri di rumah. Kenapa? Karena lebih lama tahajudnya. Mengulang 3 juz ini bisa 3 jam lebih. Tapi kalau panjenengan nggak kuat mengulang 3 jam lebih, ya ikut tarawih di masjid nggak ada masalah. Atau digabungkan, ya tarawih di masjid, ya tarawih sendiri, silahkan. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang sia-sia atau dilarang. Karena kalau nekat melakukan perkara yang dilarang, puasanya bisa batal pahalanya. Ya. Man lam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan. Man lam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, melakukan perbuatan yang batil, maka Allah tidak butuh kepada puasa yang dia lakukan. Hadis riwayat Bukhari.
alias pahalanya nol, tidak ada. Nah, tulis dalilnya di sini. Apalagi menggosok gigi. Nah, berarti tulis di sini ya, apa? As-siwak, menggosok gigi. Dalilnya dalil umum saja. As-siwaku madharatun lil fami. Siwak itu membersihkan mulut. Mardatun lirabbi, menyebabkan Allah ridho kepada kita. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lain. Nah, jangan sampai puasa malah tidak menyebabkan ridho Allah gara-gara mulutnya bau, nggak dibersihkan sama sekali. Kemudian bermurah hati dalam menderma, bersifat dermawan. Nah, ini adalah sifatnya Rasulullah di bulan Ramadan, sangat dermawan. Adapun fadilahnya, as-sadaqatu fi Ramadan. Afdalus sadaqah fi Ramadan. Sedekah paling utama adalah di bulan Ramadan. Tapi hadis ini kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Karena dhaif, maka kita tulis apa tadi? Ruya. Nah, ruya. Tapi meskipun dhaif, maknanya kuat ini, Pak. Kenapa maknanya kuat? Karena ada hadis yang menguatkannya. Rasulullah mengatakan ta'dilu hajjatan. Umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan, sebanding dengan ibadah haji. Jadi maksudnya pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Maka umrah di bulan Ramadan nilainya seperti haji. Berarti sedekah di bulan Ramadan juga lebih besar pahalanya. Maka ini maknanya kuat. Kemudian apalagi mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Nah, ini dalilnya dalil yang umum, yaitu Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi Allah memilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran, maka hendaklah kita mengagungkan atau lebih mengagungkan lagi Al-Quran pada bulan Ramadan dengan banyak membacanya. Demikian juga tadarus yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kita temukan dalilnya. Yudarisuhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Nggak ketemu hadisnya, dicari kitab yang lain. Nah, kita ketemu dalam Sahih Bukhari ini. Warwa Abu Hurairah wa Fatimah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Jibril kana yu'ariduhul Quran. Klik di sini, kemudian paste di sini, sudah ketemu dari Sahih Bukhari. Kemudian memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Ini dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis hadisnya. Idza dakhalal ashru, apabila sudah masuk 10 akhir Ramadan, apa yang dilakukan oleh Nabi? 3. Yang pertama, syadda mi'zarah, sungguh-sungguh ibadah. Yang kedua, menghidupkan malam, tidak tidur untuk ibadah. Yang ketiga, membangunkan istri untuk ibadah. Ini hadis muttafaqun alaih. Ada ketemu, copy paste. Ya. Kemudian apa lagi? Beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, kita cari dalam Al-Quran. Ada enggak? Dalam Al-Quran ada enggak? Allah mengatakan idza akifuna, kalian sedang apa? I'tikaf. Okay. Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ini tentang i'tikaf. Nah, i'tikafnya Nabi pada 10 akhir Ramadan. Nah, kita cari berarti dalilnya. Karena adalah Nabi ya'takifu, biasanya i'tikaf. Ini hadis-hadis ini supaya antum hafal itu sering dibaca, Pak. Kalau nggak sering dibaca ya nggak akan hafal. Jadi kenapa saya bisa menampilkan hadis-hadis ini dengan cepat? Karena sudah agak-agak hafal. Saya nggak hafal nggak, tapi agak-agak hafal. Azwajahu min ba'dihi, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di bulan Ramadan. Nah, udah ketemu hadisnya. Muttafaqun alaih. Nih, tulis di sini. Muttafaqun alaih. Nih. Terakhir pun rampung. Berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kita cari hadisnya di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltamisu, carilah Lailatul Qadri, Lailatul Qadar.
Kapan mencarinya? Di akhir malam Ramadan. Ini hadis riwayat Ibnu Nasr sahih. Demikian juga pada 10 akhir Ramadan, pada hari-hari ganjilnya, malam-malam ganjilnya. Ini juga sahih, kita tulis di sini. Kemudian juga carilah Lailatul Qadar pada malam 27. Ini hadisnya juga sahih, tampilkan di sini. Sudah selesai kan? Nah, selesai satu buku, tulis wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam walhamdulillahi ala tamam. Allah lah yang lebih tahu, ilmunya lebih sempurna, dan segala puji bagi Allah atas sempurnanya buku yang ditulis ini. Nah, kemudian ditulis ya, wa kataba, siapa yang nulis? Nah, siapa? Misalnya Abu Zaidan, ya tulis Al-Faqir Abu Zaidan Al-Arabi amalahullahu bilutfihil khafi. Kapan nulisnya? Fi. Ini apa ini? Malam apa ini? Lailatul Itsnain, pada malam Senin. Tanggal berapa ini, Pak? Akhirah Rajab, akhirah Sya'ban, okay. Tahun 1444 Hijriyah. Atau tanggal berapa ini? 19 bulan apa? Maret tahun 2023 Miladiah. Selesai, walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bisa nulis buku dalam satu kali duduk 36 menit lebih 23 detik. Gampang betul, Pak? Gampang, nggih? Ini saya ngasih contoh saja, nggih. Bahwasanya nulis buku itu gampang kalau modelnya copy paste seperti ini, nggih. Ini kalau ditulis langsung satu-satu huruf susah, Pak, nggak selesai-selesai. Tapi copy paste, dari Syamilah diambil, dari Syamilah diambil, Syamilah diambil, udah sekali duduk selesai. Ya. Maka muncul buku berjudul apa? Dalil-dalil fikih puasa. Siapa yang nulis? Nah, yang nulis digantilah, jangan Abu Zaidan ya. Wa kataba jama'atu ta'limi tafsiri Masjidi Nur Jamil, jamaah pengajian tafsir Masjid Nur Jamil. Ini yang nulis. Karena antum yang apa? Mendengarkan sama dengan sudah melakukan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini sudah selesai. Saya kasih contoh menulis buku dalam satu kali majelis. Insyaallah taala semuanya bisa, asalkan sungguh-sungguh dalam belajar agama, lama di dalam belajar agama. Insyaallah nanti bisa menulis buku dengan cepat seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.